Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Panwaslu Kecamatan Tondon Talasa, yang saya hormati Kepala Sekretariat beserta jajaran Panwaslu Kecamatan Tondon Talasa, yang saya hormati teman-teman pengawas kelurahan yang saya banggakan dan yang saya cintai, teman-teman pengawas TPS yang baru tadi dilantik. Saya pertama-tama mau mengucapkan selamat mengemban amanah, selamat bertugas, kemudian selamat bergabung dengan Bawaslu Kabupaten Pangkep. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan guna kita belajar bersama-sama. Jadi saya selalu membahasakan kita belajar bersama-sama. Saya di sini bukan karena saya lebih pintar dari teman-teman, tapi saya di sini karena pengalaman saya lebih banyak dibanding teman-teman. Jadi sebentar kita akan sharing, saling berbagi pengalaman. Kalau persoalan narasumber, Kalau persoalan narasumber, semua orang bisa menjadi narasumber, termasuk nanti teman-teman. Narasumber itu adalah orang yang pernah langsung merasakan, itu lebih gampang menjadi narasumber. Nah, saya juga ingin menghaturkan permohonan maaf. Mohon maaf karena teman-teman harus menunggu sampai malam. Ini hari jadwal pelantikan kan sesuai dengan timeline itu cuma dijadwal 2 hari. Nah, ini untuk Kabupaten Pangkep hari ini ada 10 kecamatan dengan hanya 3 narasumber. Coba dibayangkan berbagi waktunya itu bagaimana. Tondon Talasa ini yang terakhir karena kebetulan jaraknya lumayan jauh ke teman-teman. Saya memanggil teman-teman saja ya, meskipun mungkin kalau secara usia saya ini sudah layak jadi ibunya, teman-teman. Iya. Belum Pi. Anakku sudah selesai semua dua-dua. Iya, jadi sudah selesai kuliahnya semua dua-dua, alhamdulillah sudah bekerja, berarti mungkin ada yang sepantaran lah dengan teman-teman pengawas TPS. Lanjut saja, Tabe. Ini operator sibuk main HP. Lanjut. Pengawas TPS ini dibentuk oleh kecamatan untuk membantu tugas-tugas pengawas kelurahan desa. Iya. Tapi bukan berarti ini keinginan dari Panwaslu Kecamatan atau PKD, tapi ini adalah keinginan dari undang-undang yang menginginkan pengawas TPS ada. Ini untuk membantu teman-teman baik dari Bawaslu RI sampai ke pengawas TPS. Dianalogikan sebatang bambu. Bambu ini tidak berarti apa-apa. Bambu ini tidak berarti apa-apa tanpa ujungnya yang runcing. Dia hanya akan menjadi pagar atau lebih parah menjadi kayu bakar. Tetapi ketika bambu ini mempunyai ujung, maka dia akan menjadi tombak. Nah, teman-teman inilah yang akan menjadi ujung tombak itu. Jadi PKD kecamatan sampai di tingkat Bawaslu tanpa PTPS tidak ada apa-apanya. Jadi berbanggalah teman-teman, Bapak Ibu yang sudah terpilih, yang menjadi terbaik untuk Kecamatan Tondon Talasa ini. Iya. Ada banyak keistimewaan untuk PTPS. Jangan berkecil hati. Jangan sampai berpikir saya ini yang paling di bawah sesuai tingkatan. Jangan berkecil hati. Saya akan memberitahukan keistimewaan pengawas TPS. Salah satunya adalah
Satu-satunya penyelenggara, satu-satunya orang yang bisa dengan leluasa hilir mudik di dalam TPS itu cuma pengawas TPS. Saksi bisa masuk tapi cuma tinggal duduk. KPPS masing-masing punya tempat. Pengawas TPS disiapkan tempat duduk tapi mempunyai kewenangan untuk mobile di dalam lingkungan TPS. Presiden sampai tingkat RT tidak bisa masuk di lokasi TPS. Itu salah satu keistimewaan penyelenggara TPS. Apa? Pengawas TPS. Jadi jangan berkecil hati. Ya. Ini kita masuk di wewenang, kewajiban dan larangan untuk pengawas TPS. Ini ada tugas. Yang pertama tugas ya, mengawasi persiapan pemungutan suara. Saya sebenarnya sudah yakin teman-teman sebelum dilantik semua sudah membaca terkait dengan pertanyaannya, betul? Tapi menghafal tidak cukup, harus dipahami. Kalau dihafal saja, mengawasi persiapan pemungutan suara. Saya tanya, apa saja yang diawasi persiapan pemungutan suara itu? Kira-kira apa? Pra pemungutan suara itu apa yang diawasi? Mengawasi keluarnya suara dari bilik. Oh iya. Iya. Berarti itu bukan pra, bukan persiapan. Iya. Jadi kita akan membahas satu persatu. Saya mulai dari persiapan pemungutan suara. Apa yang perlu diawasi di situ di pra? Yang pertama ada yang namanya hari tenang. Jadi hari tenang itu ada tiga hari. Berarti terhitung mulai dari tanggal 11. Ya. Teman-teman mengawasi di situ. Siapa yang diawasi? Yang pasti adalah peserta pemilu. Peserta pemilu itu siapa? Ini yang harus dipahami teman-teman. Peserta pemilu itu cuma ada 3. Yang pertama partai politik, yang kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang ketiga calon perseorangan atau DPD. Lalu caleg itu siapa? Calon anggota dewan itu siapa? Mereka itu adalah bagian dari partai politik. Ingat. Nah, di hari tenang itu, di 3 hari itu sampai hari H, sampai di 14 Februari itu, tidak ada lagi aktivitas yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk mempengaruhi para pemilih. Tidak ada lagi kampanye, tidak ada lagi alat peraga di sepanjang jalan. Saksi tidak diperkenankan menggunakan atribut pada saat datang untuk menjadi saksi di TPS. Ya, itu harus dipastikan. Kemudian yang kedua, selain mengawasi hari tenang itu, teman-teman juga mengawasi praktek politik uang. Politik uang bukan hanya berupa uang. Biasanya para tim membagikan sembako pemilu. Hari deg-degannya para peserta pemilu. Ya, itu 2. Ketiga, apalagi yang diawasi pada pra. Pra itu sebelumnya pendistribusian surat pemberitahuan atau dikenal biasa undangan. Harus dipastikan ini tepat sasaran. Minimal 1 hari sebelum hari H. Jadi tepat waktu dan tepat sasaran. Jangan juga karena saya bilang tepat sasaran, lalu teman-teman harus surat undangannya ini harus disampaikan 1 kakak misalnya 4 orang, kasih mamanya, kasih bapaknya, anaknya, tantenya. Tidak seperti itu konsepnya. Bisa mewakili 1 orang lah, 1 rumah. Yang pasti jangan dititip di rumahnya tetangga. Jangan sampai tetangganya musuhnya, baku bombe, ya tidak sampai surat suaranya orang. Ya. Jadi harus dipastikan bahwa ini surat suara sudah sampai di tangan pemilih, tepat sasaran.
Selanjutnya apalagi yang diawasi? Mengawasi KPPS apakah sudah mengumumkan hari pemungutan suara. Secara teknis KPU mungkin sudah mengatur apakah dengan mengumumkan di ruang-ruang publik atau mengumumkan di surau masjid-masjid dan lainnya. Yang pasti harus diumumkan bahwa pada tanggal 14 Februari itu adalah hari tempat yang netral. Tempat yang netral itu yang mana dimaksud? Bukan di rumah salah satu tim, apakah tim sukses, tim pemenangan dan lain-lain. Apalagi di rumahnya salah satu calon anggota legislatif. Itu dipastikan. Jadi mungkin 2-3 hari ke depan ini KPPS sudah pelantikan, setelah itu silahkan berkoordinasi. Pastikan lokasi TPS-nya di mana, pastikan juga itu berada di tempat yang netral. Kedua, selain memastikan itu di tempat netral, pastikan aksesibilitas untuk saudara kita yang difabel bisa mengakses itu. 30 menit sebelum waktu, apa yang kita lakukan? Apakah hanya datang untuk duduk-duduk atau kemudian sambil melihat-lihat aktivitas KPPS? Itu tidak kan? 30 menit itu kita gunakan untuk mengawasi seluruh proses. Pertama, begitu datang langsung dulu cari papan informasi di luar TPS. Di papan informasi apakah sudah ditempelkan daftar nama pemilih dan daftar pemilih tambahan? Pastikan ada ditempel oleh KPPS. Kedua, apakah sudah ditempelkan foto pasangan calon? Kalau belum, langsung beritahu kepada KPPS. Langsung memberikan saran perbaikan secara lisan. Belum ada kita tempel nama-nama DPT di situ dengan foto pasangan calon. Itu namanya upaya pencegahan. Karena kalau itu tidak ditempel, maka pelanggaran administrasi dilakukan oleh KPPS. Sebelum melakukan itu semua, teman-teman pada saat datang di KPPS, di lokasi TPS sudah harus mempunyai alat untuk berperang. Alat untuk berperangnya pengawas TPS apa? Tentu pulpen, pensil atau kertas, notebook, kamera. Nah, sekarang kan cukup HP, komplit nih, alat perekam dengan video, ada semua nih. Kemudian setelah memastikan itu, kita menunggu pukul 7.00 sambil menunggu saksi yang akan datang. Ingat sekali lagi, saksi peserta pemilu, bukan saksi caleg. Saksi peserta pemilu. Berarti ada mandatori, ada surat mandat yang dikeluarkan oleh peserta pemilu. Dalam hal ini partai politik, pasangan calon dan DPD. Pastikan surat mandat ditandatangani oleh ketua parpol atau ketua tim pemenangan secara berjenjang. Setelah melihat surat mandat, pastikan nama yang dimandat itu sesuai dengan identitas. Dalam hal ini KTP. Pastikan yang dimandat itu orangnya, kemudian wajib minta kopian surat mandatnya untuk pegangan teman-teman. Selanjutnya, saksi ini kan dimungkinkan satu TPS. Berarti mungkin saja dalam satu surat mandat itu ada 2 nama. Tetapi ingat, yang bisa masuk di lokasi cuma 1 orang. Bisa bergantian, tapi tidak boleh bersamaan masuk. Jadi kalau misalnya capek saksinya yang satu mau diganti sama saksi yang lain, silahkan, tapi yang satunya keluar dulu, baru masuk. Ingat baik-baik ya. Kemudian setelah itu pukul 7.00, apakah sudah ada saksi yang datang atau belum? Jika belum, maka diberikan waktu untuk perpanjangan selama 30 menit. 30 menit kemudian belum ada saksi datang, ada atau tidak, tetap dilakukan penyumpahan atau pengucapan janji oleh ketua KPPS. Nah, setelah itu semua proses itu teman-teman catat, dari hal yang terkecil sampai surat suara. Teman-teman harus mencatat itu.
dalam kondisi bagaimana logistik itu dikeluarkan dari kotak suara, apakah masih tersegel, apakah segelnya rusak, itu harus digambarkan semua nanti di laporan hasil pengawasan ya, sambil mendokumentasikan, jangan lupa. Jadi semua didokumentasikan itu. Jadi nanti laporan hasil pengawasan lengkap dengan narasinya, dengan bukti dokumentasi. Nah, setelah itu proses berjalan, kita masuk di persiapan penghitungan suara. Persiapan penghitungan suara, apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama, seperti saat ini, harus penerangannya cukup. Jadi KPPS harus menyiapkan sarana dan prasarana, yang paling penting adalah penerangan cukup. Kemudian yang kedua, harus ada pengeras suara, supaya warga sekitar mendengar suara sah dan tidak sah, dan melihat dengan jelas surat suara sah dan tidak sah. Setelah itu masuk di pelaksanaan penghitungan suara. Teman-teman harus punya bekal, mengetahui yang bagaimana yang dimaksud surat suara sah dan kapan dikatakan tidak sah. Kapan surat suara sah masuk di partai, kapan surat suara sah masuk di caleg. Nah, ini harus dipahami semua. Kemudian mengawasi pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS. Setelah itu barulah teman-teman bisa bernapas lega untuk pengawasan. Tapi setelah itu bukan berarti tugas teman-teman selesai, karena laporan hasil pengawasan menunggu untuk dilaporkan ke PKD untuk diteruskan ke kecamatan. Tapi tidak akan susah, karena teman-teman tadi sudah mencatat seluruh prosesnya. Tinggal dinarasikan. Kalau tidak punya catatan-catatan kecil, yakin dan percaya, di uraian singkat nanti bahasanya seperti ini, aman dan terkendali. Iya, sesami balasi Pak Ketua sama Pak Kordip, Ibu Kordip, aman dan terkendali. Padahal ada masalah besar ini tidak sampai karena kita tidak menuliskan narasinya. Iya. Kemudian kita masuk di kewenangan. Next. Ya. Jadi tadi istimewanya PTPS saya sudah sampaikan yang pertama ya. Salah satu-satunya orang yang bisa mobile di lokasi TPS itu cuma pengawas TPS. Keistimewaan kedua, satu-satunya yang bisa menginterupsi menyampaikan keberatan itu cuma PTPS. Saksi boleh keberatan tapi harus melalui PTPS. Jadi jika ada keberatannya saksi harus disampaikan dulu ke PTPS, nanti pengawas TPS yang meneruskan ke KPPS. Nah, baru itu sudah dua. Jadi semua proses interupsi keberatan itu harus melalui pengawas TPS. Jika ada prosedur atau mekanisme yang tidak sesuai. Ketiga, selanjutnya menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara. Ini juga saksi dapat. Teman-teman, ini kewenangan. Berarti teman-teman wajib meminta ke KPPS berita acara dan sertifikat. Tapi jangan juga mendesak. Kalau PKD sudah meminta laporan, teman-teman tadi punya catatan. Minimal itu dulu yang disampaikan, baru kemudian menyampaikan bahwa proses berita acara dan sertifikat masih sementara diisi oleh KPPS. Jangan sampai mengganggu. Selisih satu suara saja itu sangat berpengaruh. Makanya teman-teman harus punya catatan sendiri hasil pengawasan. Nah, kalau teman-teman PKD sudah meminta laporan cepat, itu saja dikasihkan dulu. Nah, karena teman-teman mendapatkan berita acara, jangan sampai berpikir begini, ada di berita acara dengan sertifikat, jangan bisa menulis ini laporan hasil pengawasanku deh. Nah, berita acara dan sertifikat ini diberikan hanya by angka. Kira-kira bayangkan Ki, bisa tidak menarasikan itu angka? Dan tidak bisa. Sementara ini nanti ada uraian singkat ini yang harus dijelaskan
hasil pengawasan tak. Nah, selanjutnya melaksanakan wewenang lain. Ini wewenang lain, kalau bertanya apa itu wewenang lain, tunggu maki perintahnya Panwascam dan PKD. Nah, kasih tahu gitu. Jangan tanya saya, ya, karena saya sudah bukan anggota Bawaslu. Lanjut. Kemudian kewajiban. Nah, ini yang saya maksud. Teman-teman wajib melaporkan hasil pengawasan, yang biasanya disebut Form A. Masih Form A kan namanya? Ya, masih Form A katanya. Alhamdulillah hujan. Iya. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan Desa. Ya, ini. Jadi teman-teman tidak lagi menjadi masalah besar, pusing. Apa ini mau kutulis? Kalau sudah punya catatan-catatan kecil, teman-teman akan bisa menggambarkan secara runut laporan hasil pengawasan mulai dari 6.30 itu sampai kembalinya kotak suara fakta. Ya, bagaimana membuat Form A itu menjadi kalimat yang seolah-olah pembacanya itu betul-betul melihat bahwa begini loh kejadiannya yang sebenarnya. Nah, itu maksudnya. Lanjut. Ya. Nah, ini teman-teman selain mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban, karena Anda pengawas, teman-teman pengawas, jangan juga berpikir tidak ada larangan untuk kita. Tentu ada larangan. Nah, dilarang mengkampanyekan lagi atau mempengaruhi, mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya. Kalau kemarin-kemarin mungkin ada yang sebelum dilantik jadi pengawas, ada keluarganya yang jadi tim sukses, atau ada keluarganya yang menjadi caleg, masih sering bisik-bisik keluarganya, jangan kau lupain ada ngaji, jangan kau lupain ada tante. Sekarang tidak ada, merdekakan pikiran tak. Tidak ada lagi pikiran untuk berpihak kepada siapapun, meskipun teman-teman mempunyai hak pilih. Hak pilih kita gunakan, tapi yang tahu biarlah cuma Tuhan dan Anda sendiri. Merdekakan pikiran tak, itu yang disebut integritas. Kalau merdeka pikiran tak, merdeka tindakan tak, akan ringan langkah tak untuk melakukan tugas-tugas. Kalau kita tidak merdekakan pikiran tak, itu akan terbebani. Jatuhnya nanti tidak beretika, tidak bermoral. Integritas Anda akan menjadi dipertanyakan. Saya selalu membahasakan seperti ini. Pintar itu perlu, cerdas itu wajib, tapi integritas itu adalah segala-galanya. Percuma pintar, percuma cerdas kalau integritas tidak ada, dikali nol. Tapi ketika kita berintegritas, maka cerdas dan pintar akan mengikut. Jadi ini yang harus menjadi landasan teman-teman untuk melakukan tugas selama kurang lebih 1 bulan ini. Pengawas TPS juga dilarang melihat pemilih mencoblos. Jangan juga karena teman-teman mempunyai kewenangan mobile di lingkungan TPS, lalu ke bilik suara, lihat ki, bui isiti, partai tomat, na tusuk kuliah ki. Dilarang. Jadi itu area terlarang. Area terlarang itu bilik suara. Kemudian dilarang mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara. Nah, saya lihat di sini masih ada yang muda-muda, masih ada yang belum menikah. Masih. Nah, mungkin di KPPS sana juga ada yang belum menikah. Kebetulan mungkin ada yang pacarnya di sana, odo-odonya di sana, kemudian ada tantenya, mungkin ada keluarganya. Kan ini kalau penyelenggara itu pada dia tonji, buku tarik-tarik. Kalau ada tantenya di situ, ada tong ke belakangku, ani dulu nah, ada tong sepupuku, ani dulu nah. Ini mulai dari pendistribusian surat pemberitahuan. Ini kan kita pergi mengawasi. Jangan sampai karena kebetulan kasihan ki tante tak ini KPPS, kasihannya tanteku jalan ki tidak ada PTP, apalagi tonton talas tidak ada PT-PT. Sini minta tante saya bawa anu tak? Jangan sekali-sekali. Ya.
Ini juga yang ada pacarnya nanti jadi KPPS, sini nih saya antar Ki karena kebetulan mau dia di situ. Tidak boleh. Apalagi sampai mengisi formulir. Jangan sampai ada yang membantu mengisi formulir, mengisi angka-angka di situ, surat suara sah, surat tidak sah, jangan coba-coba. Nah, kemudian mengganggu kerja KPPS dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Persoalan sertifikat dan berita acara selesai juga baru kita kirimkan, baru selesai tabe. Nah, dikirim. Kan enak bekerja seperti itu toh? Ya. Kemudian mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Next. Ya, ini tahapan mulai dari persiapan, pelaksanaan, kemudian pelaksanaan suara sudah tadi saya jelaskan ya, langsung ya. Ini juga sudah di pemungutan suara. Di pemungutan suara, pemilih. Siapa itu pemilih? Ada yang tahu? Siapa itu pemilih? Masyarakat yang terdaftar dalam DPT. Jadi pemilih itu adalah warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun dan sudah atau pernah menikah. Apa perbedaannya sudah dan pernah menikah? Coba. Kalau sudah, berarti masih mempunyai istri atau suami. Kalau pernah berarti sudah single parent ya, janda atau duda. Pemilih ini ada 3 kategori. Ada pemilih DPT, daftar pemilih tetap, ada DPTB, daftar pemilih tambahan, dan ada DPK, daftar pemilih khusus. DPT selesai, tidak ada diskusinya. Datang, memilih, kasih surat suara, selesai, pulang. Yang menjadi problem adalah DPTB dan DPK. Kenapa saya mengatakan problem? Salah satu potensi PSU ada di DPTB dan DPK. Jadi saya selalu memasukkan DPTB dan DPK itu fokus pengawasan. Titik rawan ada di situ. Kenapa? DPTB ini adalah sebenarnya DPT. Dia sudah terdaftar dalam DPT, tapi karena mengurus A5 atau surat pindah memilih, maka dibahasakan DPTB di tempat barunya. Nah, ini dia yang menjadi problem. Ketika KPPS, PTPS, dan saksi tidak memahami itu, yang tadinya cuma berhak mendapat 4 surat suara dikasih 5. Yang tadinya berhak mendapat 3 surat suara dikasih 4. Potensi PSU. Jadi harus dipahami. Demikian juga dengan DPK. Memastikan bahwa KTP yang digunakan ini betul-betul KTP sesuai dengan domisili. Iya. Itu. Jadi itu tadi terkait pemilih. Kemudian ketersediaan logistik atau perlengkapan pemungutan suara, netralitas penyelenggara di TPS, kepatuhan prosedur. Kalau saya mau membahas netralitas penyelenggara di TPS, saya meyakinilah teman-teman pilihan Panwascam dan PKD ini adalah orang-orang yang bisa menjaga netralitasnya. Iya. Apalagi saya ini lama di Tondong Tala saja di penyelenggara di kecamatan 2007 pada Landi, saya 2007 masih bergabung dengan Kapolsek. Mulai dari 2007 sampai 2010 saya di Tondong Talas saja di penyelenggara. Saya mengenal Tondong Talas ini kan satu ras dengan orang Camba. Ya. Jadi saya sangat meyakini teman-teman tidak akan bermain-main lah. Nah, yang harus dipastikan ini KPPS. Jangan sampai mau bermain-main terhadap surat suara misalnya. Surat suara tadi ini kan contoh
surat suara harus ditandatangani oleh ketua KPPS sebelum diberikan ke pemilih. Ingat, ditandatangani, bukan ditandai. Nah, ini yang banyak menyalahgunakan ini. Bukan ditandatangani tapi ditandai. Jadi pastikan tanda tangannya KPPS begitu-begitu terus. Kalaupun jeko-jeko sedikit, nah, pastikan itu hanya karena kecapean menandatangani, bukan tanda. Yang tadinya banyak ular-ularnya, tiba-tiba ini satu kopi-kopi mami. Nah, bukan capek itu, tapi kesengajaan. Nah, kemudian di tahapan penghitungan suara, kepatuhan prosedur penghitungan suara, penentuan sah atau tidaknya. Ini juga teman-teman harus memahami. Kapan surat suara sah itu dikatakan sah, kapan dikatakan tidak sah, kapan dia lari ke partai, kapan dia lari ke calegnya. Semua sebentar ada gambarnya dan itu di print. Jadi modalnya teman-teman termasuk kapan dia mendapat, pemilih DPTB mendapatkan 5 surat suara, 4 surat suara, itu juga di print. Jadi catatan teman-teman untuk memudahkan. Apalagi nih tondol talas akan susah sekali jaringan. Nanti baru kita mau menelpon, jaringan hilang. Jadi kalau ada catatan, kita lihat ada buku-buku saku, mungkin ada buku saku nanti dibagikan juga. Kalau tidak ada, ini bisa jadi pedoman. Pastikan, oh kalau dia DPTB satu dapil, tidak apa-apa, masih di satu kecamatan, satu desa, satu kabupaten di dapil yang sama, berarti masih mendapat 5 surat suara. Tapi kalau kabupaten sama tapi dapilnya berbeda, oh cuma 4 surat suara. Nah, ini yang kedengarannya mudah, tapi dalam kondisi panik biasanya itu kita lupa tiba-tiba. Ya, lanjut. Ya, ini tadi saya sudah bahas ya terkait kehadiran PTPS di TPS 630. Lanjut saja. Lanjut. Lanjut. Sudah semua sejelas. Nah, ini termasuk denah ya. Jadi denah pemungutan suara dan penghitungan suara itu berbeda. Di print juga nanti untuk memastikan sudah sesuai atau belum. Saya yakin KPPS juga nanti akan mempunyai denah itu. Lanjut. Ya, lanjut. Ya. Ini tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi ketika pembukaan seluruh isi kotak suara, kemudian mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan, teman-teman harus mencatat. Pokoknya apa saja yang dikeluarkan dari kotak itu teman-teman sudah punya catatan. Meskipun nanti itu ada di berita acara, tapi disitulah kita menyandingkan. Jadi bahan perbandingan untuk hasil pengawasan langsung dengan berita acara yang dibuat oleh KPPS. Lanjut saja ya. Memastikan bahwa setiap surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS. Kemudian apabila ada pemilih menggunakan KTP asli dan KK asli, maka akan diberikan kesempatan memilih setelah jam 12. Jadi untuk pemilih DPK, pengguna KTP atau kartu keluarga, sepanjang surat suara masih tersedia. Ingat, sepanjang surat suara masih tersedia. Karena ini surat suara kan cuma 2% cadangannya. Jadi surat suara itu DPT plus DPTB plus 2%. Jadi kalau membludak DPK-nya ya, tapi mudah-mudahan tidak lah. Nah, kemudian memastikan penyandang disabilitas yang mempunyai halangan fisik agar dapat menggunakan hak pilihnya. Jadi dibolehkan menggunakan pendamping. Nah, cacat fisik. Cacat fisik ini dilihat dulu apanya yang cacat. Kalau dia misalnya cacat kakinya, tapi ketika datang di TPS mampu datang sendiri, berarti lebih-lebih mampu masuk ke bilik suara, tidak butuh pendamping itu. Ya. Tapi kalau dari rumah ke TPS sudah diantar, berarti yakin dan percaya mereka akan minta pendampingan masuk di bilik suara. Itu boleh didampingi dengan syarat. Yang pertama, yang mendampingi dulu siapa? Yang ditunjuk oleh pemilih. Kedua, pendamping harus menandatangani berita acara.
Berita acara itu formnya sudah disiapkan di KPPS. Jadi ada form yang disiapkan, kira-kira bunyinya seperti ini. Bersumpah berjanji untuk tidak membocorkan hasil pilihan si pemilih. Ya. Ini cuma mendampingi ke bilik suara, tidak membantu untuk mencoblos, kecuali jika pemilih cacat fisik tangannya, tidak bisa mencoblos. Nah, itu bisa dibantu untuk mencoblos dan tetap mengisi, menandatangani berita acara. Yang ketiga, lalu bagaimana perlakuan terhadap penderita Down syndrome, kembar seribu. Ini kan meskipun tidak cacat fisik, tapi biasanya dia tidak tahu membaca, dan tidak mengenal angka. Nah, itu bisa juga didampingi, termasuk ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, tapi harus ada keterangan dokter. Dengar dulu, kalau setiap hari pekerjaannya mengukur jalan dari barat ke selatan, dari utara ke barat, tidak perlu lagi keterangan dokter. Namanya gila permanen. Jangan, tidak mempunyai hak pilih itu. Yang saya maksud adalah yang datang-datangan, Ji. Maksudnya kalau mau datang penagihnya baru gila. Iya, ada biasa itu stres-stres sedikit, Ji, pusing-pusing sedikit apakah. Nah, itu yang harus ada keterangan dokter. Tapi ini kan hak. Ini hak, bukan kewajiban. Jadi kalau datang di TPS ya diladeni, kalau tidak perlu, tidak usah dipaksakan. Ini hak, bukan kewajiban. Ya. Sama perlakuannya terhadap orang yang sakit. Orang yang sakit biasanya kan dibawakan kotak suara ke rumahnya. Ada juga syaratnya. Siapa tahu sakit hati, Ji. Baru kita bilang sakit hati, jangan bawa ke sana kotak suara. Atau sakit gigi, nah itu tidak bersyarat ya. Jadi mungkin orang tua jompo atau sakit stroke yang tidak bisa memang kemana-mana, kalaupun dia harus banyak sekali orang yang direpotkan, mungkin dengan kesepakatan biarlah dia memilih di rumah, tapi atas permintaannya. Jangan karena kita sudah mengidentifikasi pemilih, oh di rumahnya ini nanti dibawakan surat suara, tidak seperti itu. Kecuali pemilih yang meminta. Ingat sekali lagi, ini hak, bukan kewajiban. Jadi kalau pemilihnya meminta, mau Kak juga memilih, tapi saya tidak bisa ke TPS. Keluarga kemudian datang melapor, nah, ini bisa. Yang pertama harus diperhatikan ketersediaan logistik. Setelah jam 13.00, setelah selesai pemilih DPK, masih ada sisanya surat suara. Itu yang satu. Yang kedua, para saksi, pihak keamanan, KPPS dan PTPS bersepakat. Jadi harus bersepakat semua ini. Dibawalah ke sana. Tanpa membawa kotak suara yang ada di TPS. Jadi biasanya dibuatkan dari kardus apa dan lain-lain. Itu, jangan membawa kotak suara yang ada di TPS. Dan satu lagi, pengawas TPS dilarang meninggalkan lokasi TPS. Jadi bagaimana nih? Ya, harus ada salah satu. Kalau PTPS-nya yang ke rumahnya si pemilih, berarti PKD harus standby. Kalau PKD sibuk di tempat lain, Panwascam harus ada yang standby di situ. Tidak boleh kosong. Nah, itu semua yang harus dipertimbangkan. Lanjut. Ini sudah saya jelaskan tadi. Ya, lanjut saja. Lanjut. Ya. Ini di print nanti supaya teman-teman lebih memahami. Kapan pemilih DPTB berhak mendapatkan 5 surat suara, 4 surat suara, 3 surat suara, dan 1 surat suara. Ketika dia berbeda desa, kecamatan, kabupaten, di kabupaten yang sama, tapi dapilnya sama, berarti aman. Tetap menggunakan 5 surat suara. Contoh, Tondon Talasa, Bungoro, Labakang. Nah, kalau di situ tetap mendapatkan 5 surat suara, karena dapil yang sama. Tapi kalau berbeda desa, kelurahan, kecamatan, tapi di kota yang sama, tapi dapil yang berbeda. Pangkajene misalnya. Nah, itu cuma berhak mendapatkan 4 surat suara karena beda dapil. Kalau berbeda kecamatan,
atau kabupaten kota di dalam provinsi yang sama dan dapil yang berbeda cuma dapat 3 surat suara, tidak mendapatkan DPRD kabupaten kota dan DPRD provinsi. Kalau berbeda kabupaten kota dan provinsi maka cuma berhak mendapatkan presiden. Ya. Jadi ini nanti di print, bisa diminta sama teman-teman di print semua supaya lebih paham. Ya. Setelah penutupan TPS, memastikan seluruh pemilih yang telah terdaftar dalam formulir telah selesai memberikan surat suara. Bagaimana caranya memastikan? Teman-teman kembali memperhatikan daftar hadir. Bukan terakhir, baru kita perhatikan daftar hadir. Termasuk pada saat sekali-sekali lah ke situ, siapa tahu ada DPTB. Ini DPTB kan bersamaan waktunya dengan DPT, mulai dari jam 7 sampai jam 12. Di saat itu kalau lihat Maki ada yang membawa kertas A5, cepat Ki merapat. Dia pindahan dari mana, dapil apa, apakah satu dapil atau bagaimana. Perhatikan baik-baik. Dan jangan lupa mendokumentasikan. Kemudian memastikan untuk pendokumentasian setiap formulir. Jadi teman-teman punya kewenangan untuk mendokumentasikan kecuali surat suara yang dicoblos di bilik suara. Memastikan KPPS dan petugas ketertiban TPS mengatur keseimbangan jumlah pemilih terhadap surat suara yang masih tersedia. Memastikan bahwa surat suara yang tidak terpakai telah diberi tanda silang oleh petugas KPPS. Nah, pada saat setelah selesai penutupan, sebelum pemungutan sebelum perhitungan suara, ini kan sisa surat suara dihitung. Pastikan KPPS sudah mencoret, sudah memberikan tanda silang. Jadi sebelum penghitungan, seluruh sisa surat suara yang terpakai, yang tidak terpakai, yang rusak, yang keliru dicoblos itu sudah semua dicoret. Setelah aman baru dilakukan penghitungan surat suara. Lanjut. Ya. Rapat penghitungan suara dihadiri oleh saksi atau pengawas TPS. Jangan lupa mencatat saksi siapa saja yang hadir. Meskipun di awal mungkin sudah punya catatan sebelum pemungutan, ada saksi mulai dari partai tomat sampai partai apa datang semua, tapi pada saat menjelang penghitungan tetap ditulis. Jangan sampai mereka sudah bergeser. Pastikan yang mengikuti, saksi yang mengikuti penghitungan itu siapa, dari partai apa saja, dari calon pasangan siapa saja. Sarana dan prasarana meliputi pengaturan tempat. Nah, ini yang saya maksud tadi. Harus memastikan pada saat penghitungan tempatnya aman, apalagi musim hujan. Jangan sampai rimbu, ya apakah bahasanya di sini? Kalau saya rimbu ya, kan seorang Camba jadi rimbu. Nah, rimbu basah surat suara atau penerangannya tidak cukup sampai orang tidak tahu, tidak jelas melihat yang mana kandidat coblos, pinggir-pinggirnya, tengahnya, kepalanya atau apanya. Nah, ini yang harus dipastikan. Kemudian harus ada pengeras suara. Nah, selanjutnya penempatan saksi, pengawas TPS, pemilu, pemantau dan masyarakat diatur sebagai berikut. Ya, jadi ini lanjut saja. Ini ada denanya. Jadi dena pemungutan dan penghitungan itu berbeda. Ini semua di print. Jadi nanti teman-teman tinggal menyesuaikan. KPPS pasti punya, tapi bagus juga kalau teman-teman punya panduan tersendiri. Lanjut saja. Ya. Lanjut. Ya, lagi. Ini. Pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi kalau dia dicoblos di gambar itu sah, dicoblos di nomor urut juga sah, meskipun dua yang dicoblos di nomor urut, kemudian dicoblos di bawah partai pendukung mungkin atau nama, itu tetap sah. Intinya kalau surat suara sah untuk presiden dan wakil presiden serta DPD itu sama, dicoblos dimanapun sah. Mau di kepala, mau di ketiak, mau di bagian bawah, di kakinya, di garisnya, intinya sah.
Lanjut. Ya, untuk pemilu anggota DPRD sampai kabupaten kota ini, ketika dicoblos di logo partai maka sah tapi suaranya ke partai. Kemudian ketika dicoblos di nama caleg berarti sah dan suaranya ke caleg. Dicoblos di luar nama-nama itu tetap sah tapi suaranya lari ke partai. Dicoblos di pinggir ini garis itu sah tapi lari ke partai. Nah, yang di ujung dua nama yang dicoblos tetap sah tapi lari ke partai. Jadi bekerja keras ini peserta pemilu kalau mau lari ke dia suaranya, karena betul-betul harus yang dicoblos itu suaranya, orangnya, namanya. Ya. Salah sedikit lari ke partai suaranya. Ya. DPD sama ya dengan presiden. Lanjut. Ya, kalau ini di Bimtek Tungsura nanti ya. Jadi saya kira itu untuk pembekalan kita. Kalau yang selanjutnya itu nanti di Bimtek Tungsura ada khusus untuk Bimtek Tungsuranya. Jadi saya kira itu yang bisa saya paparkan. Selanjutnya kita akan mendiskusikan ke PKD dan Panwascam. Saran saya, berkoordinasi jangan menyamping, tapi berjenjang. Saya bukan meremehkan teman-teman, tapi jangan sampai kita temani berkoordinasi sesama pengawas TPS, akhirnya debat kusir, tidak ada penyelesaian. Nah, kalau kita berkoordinasi dengan PKD atau Panwascam, kalau mereka tidak tahu, pasti dia akan berkoordinasi ke jenjang berikutnya. Pasti akan ada penyelesaian. Ya, itu yang saya maksud. Jadi bukan meremehkan teman-teman, cuma yang saya khawatirkan yaitu tadi debat yang tidak ada akhirnya. Nah, kalau berdebat secara berjenjang pasti ada penyelesaiannya. Termasuk juga ketika di TPS mengalami kendala nanti, jangan segan-segan untuk berkoordinasi dengan PKD. Jangan melakukan tindakan yang kita sendiri ragu. Ini sudah benar atau tidak? Itu bisa merugikan. Ya. Kecuali kalau teman-teman sudah yakin bahwa apa yang saya lakukan ini sudah benar, sudah sesuai dengan peraturan, sudah ada payung hukumnya, ya gas saja. Tapi kalau ragu-ragu memang jangan makin. Hubungi cepat PKD dan berkoordinasi dengan Panwascam. Saya kira begitu ya. Kita lanjut dengan diskusi. Terima kasih. Baik, demikianlah tadi materi yang dipaparkan oleh Ibu. Semoga kita dapat pahami dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Atau sempat ada pertanyaan dari teman-teman PTPS atau PKD, bisa langsung angkat tangan. Angkat tangan menyerah. Baik, silakan. Kami berharap ada 6 desa. Kami berharap paling sedikit 6 pertanyaan. Baik, dari Desa Bontobirau. Baik, silakan bertanya. Saya selaku PKD akan lepas tangan nantinya. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk bertanya. Ada sedikit saya ingin bertanyakan tentang dalam penghitungan suara. Biasanya di dalam penghitungan suara ada yang berbeda dan yang sah. Biasanya dalam satu sasi itu yang digaris tadi, Bu. Iya. Di sasi misalkan dari sasi partai yang sasi caleg, ada yang permasalahkan sah, ada juga yang tidak. Dan yang di saksi lain kebanyakan yang bilang tidak sah, dan ada pun satu yang bilang sah. Iya. Jadi solusinya nanti kita sebagai pengawas TPS
bagaimana untuk menjelaskan kalau ada yang bermasalah begitu. Iya, terima kasih Pak. Dari Bung Tobirau ya? Kau bulu terluwe. Nah, Tobirau dulu. Iya. Tidak apa-apa Pak ya. Terima kasih. Saya senang. Berarti Bapak ini serius mengikuti materi. Jadi dapat celahnya. Sibuk dia berteriak-teriak, sah, sah, tidak sah. Nah, lalu bagaimana? Ujung-ujungnya nanti pengawas TPS yang menjadi penentu. Makanya pengawas TPS ini harus betul-betul paham. Yang berpengalaman pasti sudah tahu. Setiap ada masalah di TPS, jangankan di TPS, sekarang saja di tahapan kampanye, setiap ada masalah, ujung-ujungnya menjadi penentu itu adalah pengawas. Kalau capek berteriak-teriak sah tidak sah, pasti terakhir ketua KPPS akan bertanya seperti ini, bagaimana menurut pengawas? Nah, disitulah fungsinya Bapak. Makanya tadi saya bilang, Pringki, ada yang lebih lengkap itu yang dipunyai oleh KPU kalau tidak salah, bisa diminta nanti. Itu yang sering terjadi. Iya, betul Pak. Iya, jadi selalu kontroversi itu di garis. Cuma enaknya sekarang, dulu kan kalau di garis ada yang bilang sah tidak sah. Sekarang semua sah. Yang menjadi masalah sahnya ini masuk ke partai atau ke caleg. Ini. Iya. Tapi ini kan nanti ada juga bimtek saksi. Ya, semoga ada persamaan persepsi lah nanti di situ. Kalaupun tidak, maka pengawas lah yang akan menjadi penentu. Jadi bekali memang diderita. Biasa juga saksi yang mendadak diambil. Itu yang tidak tahu. Iya, betul. Iya. Jadi saksi ini adalah saksi yang dimandat. Jadi tidak ada yang bisa bilang saksi mendadak. Tidak sama dulu peraturannya Pak. Semua harus dimandat dan mengikuti bimtek. Jadi nanti ini ada pelatihan saksi dan itu di setiap peserta pemilu. Jadi per partai sampai calon dan DPD semua. Ya. Ada lagi? Silahkan. Saya ambil alih tugasnya moderator. Ada lagi? Iya, yang di belakang. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Saya dari PTPS Desa Landek ingin bertanya mengenai tempat pemilihan. Misalkan saya kan TPS saya ada di TPS 1, kemudian saya bertugas atau memilih tempat mengawas saya itu di TPS 2 atau berlokasi di Kampung Bilango. Memiliki jarak dari TPS 1 ke TPS 2 itu lumayan. Pertanyaan saya, apa boleh saya pindah memilih masuk dari DPT ke DPTB? Terima kasih. Karena pekerjaan dan itu ada batas waktunya. Saya lupa berapa hari sampai tanggal 10. Ini teman-teman termasuk di kecamatan silahkan mengidentifikasi PTPS-nya. Siapa saja yang bertugas bukan di wilayah, bukan di tempatnya memilih. Itu dibuatkan surat pindah memilih. Supaya tidak terganggu pekerjaan tak. Kita bisa hadir sebelum dan tidak perlu izin-izin untuk pergi memilih. Jadi saya kira teman-teman terima kasih sudah mengingatkan. Saya memang luput itu mau menyampaikan bahwa teman-teman harusnya sudah mengurus A5 surat keterangan pindah memilih. Jadi bisa secara kolektif karena teman-teman ini punya negara untuk memudahkan kolektif, kemudian PPK Panwasnya berkoordinasi dengan PPK. Ya, saya kira begitu ya supaya lebih mudah. Terima kasih. Ada lagi? Iya. Iya, silakan. Kalau susah membahasakan bahasa Indonesia, bahasa Dentong Ki masih paham ya, cuma tidak bisa mengucapkan. Iya. Ini seumpamanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari PTPS Tondongpura menyambung pertanyaan dari Nanek tadi. Seumpamanya kayak begitu juga, tapi dia jaraknya dekat.
Saya memilih di TPS 5 tapi saya ditugaskan di TPS 4. Apakah bisa saya panggil sebentar PKD ku jagai tempat Ya, bertugas? saya sudah paham. Ya. Masalahnya kita ini di Tondontal, jaringan tak susah. Meskipun dekat, ya, atau kebetulan jarak antara TPS jauh. PKD ada di mana, TPS tak di mana, itu menyulitkan. Jadi kalau saya cari aman saja, memilih di tempatnya saja, kan tidak ada ruginya. Tetap di 5 surat suara kita pakai. Jadi kalau saya tidak usah memikirkan jarak, tapi pikir waktunya. Kalau kita mau memilih di TPS tak, sementara di TPS tempat tak bertugas, kira-kira berapa waktu yang terbuang? Baru Imam mendaftar, nggak bisa 5 menit Bu, baru Imam mendaftar. Tidak mungkin juga begitu datang, langsung bilang, udah kasih dulu waktu kan nggak enak. Kecuali kalau Ibu menggunakan kursi roda datang, ya itu sekali prioritas. Iya. Iya. Jadi kalau saya lebih baik mengurus, cari aman saja, tidak ada ruginya. Iya. Begitu kira-kira ya, cari aman saja. Iya. Panwas kelurahan desa ini kan mobile, dia dari TPS ke TPS. Nah, ada hal-hal yang tidak diwakili. Ini kan kita jam 6.30 sudah harus ada di lokasi. Nah, kalau persoalan memilih ada di jalan keluarnya, mengurus A5. Tapi kalau ada hal-hal yang di luar kendali kita, misalnya ada yang sakit perut, kan itu di luar kendali, tidak bisa ditunda-tunda. Nah, pasti diprioritaskan itu. Jadi kalau saya cari aman saja. Kalau bersamaan waktunya mau pergi memilih, PKD ada standby di situ. Nah, satu di PKD di setiap kelurahan desa. Sementara di TPS lain tiba-tiba ada yang mules perutnya. Nah, itu kan problem. Contoh. Tapi mudah-mudahan tidak ada. Saya doakan semuanya sehat-sehat lah menjalankan tugas. Iya. Ada lagi? Saya kira begitu ya. Ya. Ada lagi? Ya. Dan apapun yang saya sampaikan, jika ada kekeliruan dan diluruskan oleh para pimpinan baik di tingkat kecamatan maupun Bawaslu, maka itulah yang benar. Karena saya sekarang sudah tidak di lembaga Bawaslu, tapi insya Allah saya tetap update, tapi tidak menutup kemungkinan secara teknis ada yang lebih spesifik yang akan disampaikan oleh pimpinannya teman-teman, maka itu yang diikuti, jangan mengikuti saya. Ya, yang diikuti di saya cukup integritasnya. Ya, saya tidak memuji diri, tapi alhamdulillah sampai saat ini integritas tidak pernah saya abaikan. Ya, terima kasih. Mohon maaf sudah meminta waktu istirahatnya. Seharusnya teman-teman sudah istirahat, tapi karena waktu dan kondisi yang tidak memungkinkan, jadi kita belajarnya malam-malam. Ya, sekali lagi selamat bertugas. Tetap menjaga kesehatan, itu yang paling utama, dan jangan lupa bahagia. Minallahi musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Saya harap teman-teman PTPS dapat memahami sebaik-baik mungkin. Baik, setelah berakhirnya materi dan sesi tanya jawab, maka berakhir pula lah wewenang saya di depan ini dengan ucapan terima kasih banyak. Setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobarus semangat kami
tak akan berhenti. Ayo awasi, jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti. Ayo awasi, jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu